1. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan DPD, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi. Maka jawabannya kepada DPR dan Presiden. 2. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, D. Presiden, E. Pengadilan. Jawabannya Presiden. 3. Jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali A. Kotak suara dan bilik suara, B. Cibeng untuk mencoblos, C. Sampul kertas dan segel, D. Surat suara, E. Tinta. Jawabannya cibeng untuk mencoblos. 4. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu. Pilih yang paling tepat. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. C. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi. D. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi. E. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi. Maka jawabannya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, proporsionalitas, akuntabel, efektif dan efisiensi. 5. Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu A. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, B. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang, C. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, D. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang, E. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang. Maka jawabannya 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang. 6. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2009. Ditetapkan berdasarkan calon yang A. Berada di nomor urut 1 dalam daftar calon, B. Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih, C. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon, D. Memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan, E. Memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Maka jawabannya memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon. 7. Tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat, bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 24, B. 22, C. 20, D. 18, E. 12. Maka jawabannya 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. 8. Calon yang diusulkan partai politik dan/atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari, kecuali A. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing. B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C. Pemerintah dan pemerintah daerah. D. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. E. Perusahaan swasta nasional. Maka jawabannya perusahaan swasta nasional. 9. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A. Hari nasional, B. Hari kalender, C.
Hari khusus. D. Hari kerja. E. Hari libur. Maka jawabannya hari kalender. 10. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah A. Hari nasional. B. Hari kalender. C. Hari khusus. D. Hari kerja. E. Hari libur. Maka jawabannya hari kerja. 11. Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah A. Perseorangan. B. Badan hukum. C. Partai politik. D. Organisasi masyarakat. Maka jawabannya partai politik. 12. Logistik pemungutan suara paling lambat diterima KPPS pada A. Hari pemungutan suara. B. H-1 sebelum pemungutan suara. C. H-2 sebelum pemungutan suara. D. H-3 sebelum pemungutan suara. Maka jawabannya H-1 sebelum pemungutan suara. 13. Pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan A. Sistem proporsional terbuka. B. Sistem campuran. C. Sistem proporsional tertutup. D. Sistem distrik. Maka jawabannya dengan sistem proporsional terbuka. 14. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, kecuali A. Akuntabel. B. Tertib. C. Langsung. D. Berkepastian hukum. Jawabannya langsung. 15. Dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2024 adalah A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022. B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jawabannya UU Nomor 7 Tahun 2017. 16. Berikut ini pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, kecuali A. Panitia Pemungutan Suara (PPS). B. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). D. KPU RI. Jawabannya kecuali kelompok penyelenggara pemungutan suara. 17. Memastikan kelancaran transportasi pengiriman logistik hingga ke tingkat KPPS merupakan salah satu kewajiban dari A. Pemerintah daerah. B. KPU. C. Badan Pengawas Pemilu. D. DKPP. Jawabannya pemerintah daerah. 18. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP berjumlah A. 5 orang, B. 6 orang, C. 7 orang, D. 8 orang. Jawabannya berjumlah 7 orang. 19. Berikut ini syarat partai politik menjadi peserta pemilu, kecuali A. Berstatus badan hukum sesuai Undang-Undang tentang Partai Politik. B. Memiliki kepengurusan minimal di 75% provinsi. C. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. D. Mengajukan nama, lambing dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Jawabannya memiliki kepengurusan minimal 75% provinsi. 20. Yang merupakan tugas dari panitia pemilihan kecamatan adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa, kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. B. Mengumpulkan hasil pemungutan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. C. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. D. Melakukan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jawabannya menerima dan menyampaikan daftar pemilih ketika KPU Kabupaten Kota. 21. Seorang pemimpin harus mampu membangkit semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya merupakan hakikat dari A. Ing Ngarso Sungtulodo. B. Ing Madya Mangunkarso. C. Tutwuri Handayani. D. Sepi Ing Pamri Rame Ing Gawe. E. Gemah Ripahloh Jinawi. Jawabannya Ing Madya Mangunkarso. 22. Pengamalan Pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional,
merupakan karakteristik Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Ideologi terbuka, D. Kepribadian nasional, E. Pendidikan Pancasila. Jawabannya ideologi terbuka. 23. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Kepribadian nasional, D. Pendidikan Pancasila, E. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia. Jawabannya kepribadian nasional. 24. Membedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab. 25. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Jawabannya tanggal 18 Agustus tahun 1945. 26. Selain dalam tab MPRS XX MPRS 1996, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam A. Inpres nomor 12 tahun 1971, B. Inpres nomor 12 tahun 1970, C. Inpres nomor 12 tahun 1969, D. Inpres nomor 12 tahun 1968, E. Inpres nomor 12 tahun 1967. Jawabannya Inpres nomor 12 tahun 1968. 27. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen, B. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan, C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila, D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal, E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar negara. Jawabannya menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. 28. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila adalah A. Menilai baik hasil kerja orang lain, B. Berani membela kebenaran dan keadilan, C. Menghormati dan menghargai orang lain, D. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain, E. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan. Jawabannya berani membela kebenaran dan keadilan. 29. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 30. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan, B. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan, C. Anggota DPD dan utusan golongan, D. Anggota DPR, MPR, dan DPD, E. Anggota DPR dan DPD. Jawabannya anggota DPR dan DPD.